Halo Sutraners, selamat datang di channel Benang Sutra. Kami mengulas film dari sudut pandang yang berbeda. Bersama aku Baby, kita akan mengulas sebuah film dengan judul Dark Spell. Sebelum kita lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk membantu Baby mengembangkan channel ini. Anyway, mari kita mulai ulasannya. Film diawali dengan seorang cewek bernama Zenya. Ia adalah seorang penata baju sekaligus tokoh utama pada film ini. Terlihat ia sedang membantu kliennya yang bernama Sonya sedang melakukan fitting baju pengantin. Scene berganti ke rumah Zenya. Ia sedang menggendong bayinya yang bernama Polina. Ia mencoba menelpon pacarnya, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya ia memutuskan pergi mencari pacarnya dengan menggendong bayinya. Tibalah ia di sebuah ruangan dengan penuh patung. Tak disangka yang ia temukan adalah si cowok ini sedang melakukan aksi mantap-mantap dengan cewek lain tanpa busana. Karena sudah terciduk, si cowok ini meninggalkan cewek telanjang itu dan mengejar Zenya. Tapi Zenya lari terlalu kencang dan akhirnya tidak terkejar. Adegan berganti dengan Zenya menangis sambil menjahit. Ia kayaknya sakit hati banget karena peristiwa semalam. Kemudian ia didatangi oleh atasannya. Atasannya pun mencoba menenangkan Zenya. It could happen to anyone. The guy just lost it. Keesokan harinya, Zenya pergi ke rumah pacarnya untuk mengembalikan barang-barang. Maksudnya mantan pacarnya ya. Setelah itu, Zenya pulang dan bertemu mantan pacarnya di jalan. Di sana, Zenya bilang kalau si cowok ini boleh bersama wanita lain asalkan mereka tetap bersama. Tapi si cowok ini menolak Zenya. Zenya menampar si cowok ini sampai hidungnya berdarah. Tisu bekas darahnya dilemparkan ke arah Zenya. Kemudian cowok ini pun pergi bersama pasangan barunya. Scene berganti. Terlihat Zenya berjalan memasuki sebuah rumah. Di sana terdapat banyak ruangan dan ada beberapa orang yang mencurigakan. Sampai ia melihat sebuah daging besar. Datanglah seorang cewek yang meminta tolong Zenya untuk membantunya memotong daging. Seakan pakai telepati, si cewek ini langsung tahu masalah yang dialami oleh Zenya. Ternyata si cewek ini adalah penyihir. Ia memberikan beberapa barang sihir ke Zenya, lalu melukai tangan Zenya dan menaruh irisan daging di atasnya. Penyihir itu bilang ia harus melakukan ritual di gereja pada pernikahan kedua orang yang memiliki cinta sejati. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, Zenya akan menanggung akibatnya. Zenya pun berlari pulang. Singkat cerita, Zenya berada di suatu pernikahan. Ia berjalan ke gereja dan naik ke lantai atas. Terlihat pernikahan itu sudah dimulai. Di sana, Zenya membuka garam sakti yang diberikan oleh penyihir kepadanya. Kemudian, ia mulai membaca mantranya. Selanjutnya, ia menyiapkan lilin dan menghidupkannya. Lalu Zenya meneteskan darah ke tisu bekas darah si cowok tadi. Tisu itu dibakar dan Zenya mengambil irisan daging. Daging itu ia makan dan ia tampak mual. Ternyata daging itu adalah bekas diinjak-injak oleh penyihir sebelumnya. Tiba-tiba pengantin wanita dalam pernikahan itu mimisan. Setelah ritual berakhir, Zenya berlari menuju pengantin dan jatuh pingsan di hadapan mereka. Zenya pun dilarikan ke rumah sakit. Ternyata dokter yang menanganinya adalah pengantin laki-laki tadi. Ia bernama Victor, suami dari Sonya. Di sana, Zenya meminta maaf karena sudah mengacaukan acara pernikahan Victor. Kemudian Victor pergi meninggalkan Zenya untuk istirahat. Sesampainya di lobi rumah sakit, Victor mendengar suara desah-desah yang tidak asing. Ternyata istri barunya sedang mantap-mantap dengan cowok lain di suatu ruangan. Ya ampun, baru aja tadi menikah loh.
Setelah ia terciduk, si cewek ini minta maaf ke Victor. Tapi Victor lebih memilih diam dan pergi. Singkat cerita, suatu malam di rumah sakit. Suasananya sangat mencekam. Jendela kamar Zenya tiba-tiba terbuka dan ada noda jejak kaki di pinggir jendela. Tiba-tiba mantan pacar Zenya sudah ada di sana dan bilang kalau ia ingin kembali kepada Zenya. Di sana mereka berciuman dan mereka pulang bersama. Sampai di galeri si cowok, bukannya istirahat, mereka malah melakukan aksi mantap-mantap. Oh dasar ya, akibat sihir jadi begini. Sebagai informasi, cowok yang diajak mantap-mantap dengan Zenya ini bernama Kiril. Singkat cerita, Zenya bangun di pagi hari dengan keadaan telanjang bulat. Namun, Kiril menghilang. Ia pun mencari keberadaan si cowok ini. Tiba-tiba, si cowok memeluknya dari belakang dan memujinya sangat cantik. Cowok itu kemudian melukis Zenya. Sampai kemudian ibunya Zenya menelpon. Ia mengajak Kiril untuk menjemput Polina. Di sana, Kiril juga membantu untuk membenahi jendela rumahnya. Setelah menjemput Polina, mereka kembali menuju galeri. Di sana, Zenya menjadi model untuk patung yang dibuat oleh Kiril. Tiba-tiba, Kiril mengoleskan cairan patung ke pipi Zenya, kemudian sampai menutupi seluruh wajahnya. Kiril berkata mereka akan bersama selamanya. Wah, creepy banget ya, Sutraners. Sampai kemudian Polina menangis. Zenya tidak diizinkan untuk bergerak. Di sana, Kiril melakukan sesuatu hingga tangisan Polina terhenti. Kemudian, Kiril melanjutkan proses membuat patungnya. Sekarang, tangan nakalnya membuka kedua bukit indah milik Zenya. Sampai akhirnya mereka melakukan aksi mantap-mantap di sana dengan posisi wajah Zenya tertutup cairan patung. Keesokan harinya, Zenya pergi bekerja. Terlihat Sonya si pengantin wanita mengembalikan gaun yang ia fitting. Ia begitu marah pada Zenya karena gara-gara dia pernikahannya menjadi hancur. Mendengar hal itu, Zenya langsung menelpon penyihir. Tapi yang mengangkat teleponnya hanya suara aneh. It's yours now. Kemudian perut Zenya tiba-tiba sakit. Terdengar suara cewek menangis dari balik rak baju. Setelah dicek, ada sosok penyihir sedang gantung diri dengan gaun pernikahan. Namun dalam sekejap, ia menghilang. Zenya kembali pulang. Ia tidak menemukan Kiril dan Polina di rumah. Ia menemukan Polina dan Kiril sedang ada di galeri. Di sana terlihat Kiril sangat psycho karena ingin memiliki Zenya seutuhnya. Sampai Zenya ketakutan dan Kiril pun minta maaf. Singkat cerita, Zenya saat itu sedang bekerja. Kiril lalu menelpon dan bilang kalau ibunya Zenya mengambil Polina. Setelah selesai menelpon, Victor datang untuk membeli gaun. Zenya kemudian mengajak Victor untuk mengobrol. Ia merasa bersalah terhadap kejadian yang menimpa Victor. Kemudian Kiril kembali menelpon, tapi telepon itu di-reject oleh Zenya. Sampai tiba-tiba Victor menggenggam tangan Zenya. Begitu Victor berpaling, tangannya berubah menjadi tangan keriput. Disusul dengan sakit perut yang tidak tertahankan. Aduh, ini sih serangan bertubi-tubi ya. Victor kemudian mengantar Zenya pulang. Ternyata motornya Kiril sudah ada di depan tempat kerja milik Zenya. Kiril langsung menendang dan memukul Victor yang mengira ingin merebut Zenya darinya. Setelah Zenya menjelaskan semuanya, mereka baikan dan Victor pun pergi. Sedangkan Zenya dan Kiril pergi menjemput Polina. Tapi ternyata Kiril malah pergi ke rumah ibunya. Di sana Kiril melamar Zenya di depan orang tuanya. Tapi Zenya malah ingin memikirkannya dulu. Ternyata keluarga Kiril punya cincin pusaka yang akan diberikan turun-temurun. Ibu Kiril tidak merestui hubungan mereka sehingga ia menolak memberi cincin itu pada Kiril. Kiril kemudian mencium tangan ibunya lalu memotong jari manisnya agar cincin itu bisa ia peroleh. Ya ampun Sutraners, ini sih psikopat banget ya.
Setelah cincin itu bisa didapatkannya, Kiril pun memasangkan cincin itu pada Zenya. Saat Kiril lengah, ayahnya memukul kepala Kiril dengan botol dan menyuruh Zenya untuk lari. Zenya lari ketakutan, tapi pagarnya keburu tertutup otomatis. Di sana terungkap ternyata Paulina tidak berada di rumah ibunya, melainkan sedang menangis di galeri. Karena risih, akhirnya Zenya mengaku pada Kiril kalau ia memantrainya agar mencintainya. Mendengar hal itu, Kiril lalu membenturkan kepala Zenya ke tembok. Kemudian Zenya direndam dalam bak yang penuh dengan cairan patung. Begitu Zenya tersadar, ia melihat Paulina juga dilumuri dengan cairan patung. Zenya mencoba menggerakkan badannya perlahan, kemudian melarikan diri. Kiril kemudian mencari Zenya. Tiba-tiba Zenya datang dari belakang dan memukul kepala Kiril. Zenya dan Paulina pun berhasil kabur. Mereka bertemu dengan pengendara mobil di jalan dan nebeng kabur bersamanya. Kiril pun mengejar mereka dengan motornya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Singkat cerita, Zenya berhasil pergi dari sana. Zenya berada di rumah Victor. Ia kemudian pergi mandi. Tidak lupa ia membuang cincinnya. Keesokan harinya, Zenya terbangun dan ngobrol dengan Victor. Ia begitu baik pada Zenya dan anaknya. Victor pun pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Di sana mantan istrinya muncul dan ingin memberikan penjelasan kepadanya. Tapi Victor mengabaikannya dan masuk ke lift. Di dalam lift, ia bersama 2 rekan dan 1 mayat. Ternyata itu adalah mayat dari Kiril. Rupanya semalam ia mengalami kecelakaan. Scene berganti ke rumah Victor. Zenya terbangun karena mendengar suara. Benar saja, jendelanya terbuka, ada apel jatuh dan ada jejak kaki di pinggir jendela. Kemudian ia mendengar suara dari kamar mandi. Ternyata tidak ada sesuatu di sana. Begitu ia berpaling, ia melihat sosok patung lelaki menggendong bayi. Pintu pun tertutup. Ketika Zenya bisa keluar, ia langsung menggendong Paulina. Tak lama, Victor pun datang. Zenya berkata kalau ia melihat sosok Kiril. Kemudian Victor bilang kalau Kiril itu sudah mati. Kemudian mereka pergi ke kamar mayat untuk melihat mayat Kiril. Zenya sangatlah sedih melihat mayat pacarnya. Kemudian ia meminta Victor dan petugas kamar mayat untuk meninggalkan mereka berdua. Saat mereka sudah berduaan saja, tiba-tiba Kiril menggenggam tangan Zenya dan Kiril melek lagi. Ya ampun, serem banget ya Showrunners, kayak zombie. Kiril menarik badan Zenya dan mereka berdua masuk ke dalam kulkas mayat. Zenya meronta meminta tolong, tapi pintunya terkunci. Di sana Kiril pun bangkit. Untung saja Zenya berhasil mendorong pintunya sehingga ia bisa keluar. Scene berganti. Di sana Zenya ingin pergi menuju ke tempat penyihir. Tapi mendadak perutnya sakit sehingga Victor mengkhawatirkannya. Di sana Sonya sudah melihat dari kejauhan dan datang melabrak mereka. Zenya memilih pergi disusul oleh Victor. Singkat cerita, Zenya dan Victor sampai di lokasi penyihir. Namun sebelumnya Zena menceritakan apa yang terjadi pada Victor. Akhirnya mereka bertemu dengan penyihir itu. Zenya bertanya bagaimana cara memperbaiki semua ini. Namun ternyata yang bisa bertanya dan mendapatkan jawabannya hanyalah Victor. Resikonya, iblis dalam sihirnya bisa menempel pada Victor. Mereka pun setuju dan Victor memulai sesi ritual. Di luar ruangan, terlihat Zenya dipandangi oleh sesosok ibu-ibu yang kemudian menghilang. Ibu-ibu? Ibu-ibu! Kok nggak ada, anjing hilang, goblok! Kemudian Victor terbangun di alam lain. Dari belakang muncul sosok dari sebuah kotak hitam. Tiba-tiba Victor dikerubungi oleh kain hitam. Kembali ke dunia nyata, Zenya mulai masuk ke dalam ruangan. Di sana Victor sudah kesurupan. Kemudian iblis dari dalam tubuh Victor ternyata ingin menagih jiwa Zenya. Di sana iblis itu memecahkan kaca dan menggoreskan pecahan kaca ke leher Victor. Ternyata itu hanya umpan karena yang diincar iblis itu adalah Zenya.
Tiba-tiba, ibu yang di luar pun masuk membawa senjata. Iblis itu pun ketakutan dan keluar dari tubuh Victor. Ibu itu bilang mereka semua kini menjadi milik iblis, hanya menunggu waktu saja. Ya ampun, ngeri banget ya Shutrunners. Setelah dari sana, Victor bilang ia tidak mau ikut campur dengan semua ini. Zenya pun pergi ke gereja dan Victor melanjutkan pekerjaannya di rumah sakit. Terlihat Sonya sedang ketiduran di rumah sakit. Kemudian cowok yang diajak mantap-mantap waktu itu datang untuk menyelimutinya. Sonya terbangun lalu mereka mengobrol. Tak lama kemudian Victor pun muncul dan ingin mengobrol berdua dengan Sonya. Scene berganti. Zenya sudah sampai di gereja. Di sana ia akan melakukan pembalikan mantra untuk memperbaiki semua ini. Tapi ia kembali diganggu oleh iblis. Kemudian ibu-ibu itu datang lagi dan membantu Zenya. Pembalikan mantra hanya bisa dilakukan ketika unsur pernikahan atau orang yang ada di sana datang ke gereja dengan sukarela. Di sanalah Victor, Sonya, dan cowok yang diajak mantap-mantap itu datang. Syarat sudah terpenuhi. Akhirnya mereka melakukan ritual pembalikan mantra. Banyak gangguan iblis selama prosesnya, sampai Zenya harus merasakan rasa sakit dan melayang. Di sisi lain, di rumah ibunya Zenya, tiba-tiba jendela yang dibenahi oleh Kiril rusak lagi dan Polina menghilang. Saat ibunya Zenya menengok ke bawah kasur, terlihat ada kaki Kiril di sana. Kembali ke gereja. Di sana terlihat Sonya sudah kerasukan. Ia menyerang Victor dan berduel dengan ibu-ibu itu. Sayang sekali ibu-ibu itu kalah duel. Sonya makin tidak bisa dikendalikan. Namun akhirnya ibu-ibu itu bisa menyembuhkan Sonya. Tiba-tiba Sonya kerasukan arwah ibunya Zenya dan mengatakan kalau Polina menghilang. Zenya dan Victor langsung meluncur ke TKP untuk melihat keadaan Polina. Sesampainya di rumah ibunya, benar saja tidak ada siapa-siapa. Hanya ada topeng menakutkan di atas meja. Zenya dan Victor bergegas menuju ke galeri. Di sana mereka menemukan sosok yang mencurigakan tertutup oleh kain hitam. Ketika dibuka, itu ternyata ibunya Zenya. Kaki ibunya Zenya sudah tertancap oleh paku besar. Zenya mencari Polina. Di sana ia melihat sosok lain yang bergerak. Tiba-tiba seluruh patung di sana berubah menjadi hidup. Sementara itu, Victor mencoba melepaskan paku dari kaki ibunya Zenya. Kemudian Zenya mendengar suara Polina dan membuka kotak yang terbungkus oleh kain. Di sana ada Polina dan ibunya Zenya. Loh, berarti yang kakinya tadi dipaku itu siapa ya Shutrunners? Sosok yang tadi kakinya dipaku berubah menjadi patung hidup dan menyerang Victor. Terjadilah pertengkaran antara Victor dan patung hidup itu. Kemudian Zenya datang dan menghentikan pertarungan mereka. Zenya mengalah dan memberikan jiwanya untuk iblis dan Kiril. Cerita diakhiri dengan Zenya yang menenggelamkan dirinya ke larutan patung untuk memberikan jiwanya kepada iblis. Kasus selesai, cerita berakhir. Itu dia Shutrunners, film ini seru banget ya. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena Baby akan kembali dengan review film yang lebih menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Shutrunners. Bye-bye!